Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, senantiasa memberikan keberkahan waktu dan umur kepada kita semua. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu telah kita selesai membahas tentang halful fudul, yaitu sebuah perjanjian yang mulia yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk membela hak-hak orang-orang yang terzalimi. Kemudian juga telah kita bahas tentang zawajun Nabi, pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang mana Khadijah adalah merupakan sosok istri yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara moral maupun secara materi, ya. Dengan hartanya beliau menopang dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kasih sayangnya beliau ya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi psikologis baginda Nabi ketika berdakwah. Dan insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan kepada kisah tentang binaul Ka'bah, yaitu dibangun ulangnya Ka'bah Baitullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, ya, sebelumnya usia Nabi 25 tahun ketika menikah dengan Khadijah, maka 10 tahun kemudian, artinya ketika usia Nabi 35 tahun, kota Makkah itu ditimpa oleh bencana alam, yaitu banjir bandang, ya, sailun arim, banjir bandang, sehingga membuat dinding-dinding Ka'bah itu roboh. Nah, jadi Ka'bah rusak dikarenakan adanya banjir bandang. Pondasinya menjadi lemah. Maka orang-orang Quraisy berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah kemudian membangun ulang. Tapi mereka ragu-ragu dan takut. Nanti kalau sampai Ka'bah dihancurkan, takut terjadi kenapa-napa. Karena mereka mengambil pelajaran dari kisah Abrahah, dari tentara bergajah, tragedi bergajah, tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semua tanpa ada yang tersisa. Jadi Ka'bah itu sesuatu yang sangat mulia bagi orang-orang Quraisy, sesuatu yang menurut mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka takut untuk menghancurkan Ka'bah. Salah seorang di antara mereka yang bernama Al-Walid langsung berkata, "Aturiduna bihadmihal islaha amil isaata." Wahai orang-orang Quraisy, sekarang kalau kita hancurkan Ka'bah ini tujuan apa? Niat apa kita? Apakah kita menghancurkannya untuk memperbaikinya atau sebaliknya untuk merusaknya? Ya, niatnya apa? Kalau memang memperbaiki, maka Allah Subhanahu wa taala la yuhlikus salihin, tidak akan pernah membinasakan dan memudaratkan orang-orang yang melakukan perbaikan. Tapi kalau niatnya untuk menistakan, untuk menghinakan dan merusak,
maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi Baitullah, melindungi rumahnya, ya. Akhirnya Al-Walid ini pun dia yang mengawali, dia mengambil palu kemudian ya menghancurkan dinding Ka'bah sedikit demi sedikit. Orang-orang Quraisy yang lain gak ada yang berani ikutan. Kita tunggu dulu katanya. Kita tunggu dulu. Kalau si Al-Walid ini gak kenapa-napa besok berarti tidak masalah. Akhirnya mereka menunggu keesokan hari Al-Walid sehat, masih kuat, dan dia mengambil kembali palunya dan mulai merusak dinding Ka'bah lagi. Akhirnya semua orang-orang Quraisy pun ikut serta menghancurkan dinding Ka'bah dengan tujuan untuk memperbaikinya. Sampai tidak tersisa kecuali pondasinya. Ya, tidak tersisa kecuali pondasinya. Semua dinding Ka'bah dihancurkan. Dan setelah mereka ya selesai menghancurkan dinding-dinding Ka'bah, yang tersisa hanya pondasi saja, mereka melakukan musyawarah. Harta yang dipakai untuk membangun dinding Ka'bah ini harta yang bagaimana? Maka mereka sepakat harta yang digunakan untuk membangun dinding Ka'bah itu adalah harta yang diperoleh secara baik-baik. Harta yang diperoleh dengan cara baik-baik. Mereka tidak ingin memasukkan ya dana yang diperoleh dengan cara yang buruk seperti harta riba, kemudian mahru bagyin, ya upah perzinaan. Mereka enggak mau menggunakan harta-harta jelek semacam ini. Setelah mereka mengumpulkan harta yang baik-baik, maka semua kabilah-kabilah Arab itu membagi tugas masing-masing. Ya, ada yang mengambil tugas untuk membangun dinding sebelah kiri, dinding sebelah kanan, ya. Kemudian sebelah utara, sebelah selatan. Artinya semua suku-suku Quraisy punya tugas masing-masing, ya, membangun dinding sebelah mana. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ikut serta untuk membangun Ka'bah, ikut serta pada usianya yang 35 tahun tadi, ya. Setelah ya pembangunan berjalan, harta tidak mencukupi, ya, dana untuk membangun Ka'bah tidak mencukupi, ya, akhirnya tersisa bagian yang tidak sempurna. Ya, bagian yang tidak sempurna. Kemudian tibalah waktunya untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Ya, di Ka'bah pada saat itulah terjadi perselisihan antara kabilah-kabilah Quraisy siapa yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ini mereka berselisih, hampir-hampir mereka perang, saling menumpahkan darah karena merasa lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kepada tempatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ya kepada salah satu orang yang paling tua dari suku Quraisy yang ada pada saat itu, yang bernama Abu Umayyah ibnul Mughirah al-Mahzumi, ya, untuk mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum fima tahtalifuna fihi awwala man yadkhulu alaikum, ya, urusan perselisihan kalian ini serahkan kepada orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah esok harinya, ya. Jadi perselisihan kalian yang begitu lama ini, hampir sekitar 3 hari mereka berselisih memperebutkan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad lebih dahulu, bahkan hampir-hampir saling membunuh, ya, hampir-hampir saling membunuh. Waktu itu ya Banu Abdiddar itu udah meletakkan apa namanya itu sumpah, ya, untuk tadi menumpahkan darah siapa yang berani meletakkan Hajar Aswad lebih dahulu. Ini hampir-hampir mereka saling bunuh. Nah, kalau bukan karena Allah ilhamkan kepada Abu Umayyah ibnul Mughirah al-Mahzumi tadi yang mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ya, perselisihan kalian ini jangan berlanjut,
serahkan urusan kalian yang kalian perselisihkan kepada orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah nanti. Ya, maka mereka redha dengan usulan dari Abu Umayyah ini. Akhirnya mereka mulai memata-matai atau mulai melihat kepada siapa yang akan pertama kali masuk ke Ka'bah. Maka mereka mendapatkan orang yang pertama kali sampai masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, hazal amin, ini adalah orang yang jujur. Radainahu, kami ridha dengan dia. Hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Ya, coba lihat bagaimana orang-orang Quraisy dengan tegas mengatakan hadzal amin, ini adalah orang yang jujur. Kami ridho kalau dia yang jadi penengah di antara kami. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dekat kepada Ka'bah, mereka mengabarkan ya tentang apa yang terjadi di antara mereka. Perselisihan mereka itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita basata ridaahu, Nabi kita menghamparkan ridanya. Ya, rida itu kayak pakaian ya. Menghamparkan pakaiannya, kemudian diletakkan hajar aswad di tengah-tengahnya, dan memerintahkan kepada setiap kabilah untuk mengambil ujung rida. Dari situ semuanya ngangkat ya, semuanya dapat jatah untuk mengangkat hajar aswad. Ketika udah sampai dekat kepada tempatnya, Nabi langsung yang menggunakan tangannya yang mulia untuk mengangkat hajar aswad dan meletakkannya di tempatnya. Ya, semua ridha dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihatlah jamaah kaum muslimin, inilah kisah tentang dibangun ulangnya Ka'bah disebabkan karena adanya banjir bandang yang merusak dinding-dinding Ka'bah dan melemahkan pondasinya. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini? Ya, pertama, perhatikanlah ketika orang-orang Quraisy itu mengatakan la tudhilu fi bina'i hadzal bait maksaban haraman min kasbi bagyin aw mazlamatin aw riba. Jangan kalian masukkan dana yang diperoleh dari cara yang haram untuk membangun Ka'bah, untuk membangun Baitullah. Baik itu dana yang diperoleh dari mahar bagi, dari hasil ya upah perzinaan, atau dari menzalimi merampas harta orang lain, atau dari harta riba. Jangan, kata mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya orang-orang Arab jahiliyah itu sangat tahu tentang jelek dan buruknya harta riba. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu sangat mengerti dengan baik kalau yang namanya riba itu adalah harta yang buruk, harta yang hina, harta yang jelek. Oleh karena itu mereka tidak ingin Ka'bah Baitullah dibangun dari harta semacam itu. Ya, ini orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa ajaran Islam, mereka sudah mengerti dengan baik kalau harta riba itu adalah harta yang hina. Ya. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang muslim pada saat ini? Begitu banyak di antara kita itu dengan redha melakukan transaksi riba. Ya, bahkan dengan bangganya memperlihatkan harta-harta ribanya. Dan riba itu sangat tersebar pada saat ini di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian telah melakukan jual beli dengan baik, dengan inah, yaitu melakukan transaksi jual beli dengan riba, ridha dengan riba, wa akhadhtum adnabal baqar, kalian memegang buntut-buntut sapi, artinya kalian ridha dengan pertanian, ya, tersibukkan dengan dunia, lalai dari jihad fi sabilillah, maka sallallahu alaikum dzullan, Allah timpakan kehinaan di tengah-tengah kalian. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada syariat Allah.
hingga kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Riba itu salah satu faktor kenapa umat Islam itu hina di hadapan musuh-musuhnya. Iya. Ini. Bahkan riba di tengah-tengah itu asbaha amron ghairu munakkarin, ya, perkara yang tidak diingkari lagi gitu. Dianggap biasa riba pada saat ini di tengah-tengah kaum muslimin waliyadzubillah. Ya, padahal orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir Quraisy itu semua sepakat kalau yang namanya riba itu adalah harta yang hina, sehingga mereka tidak ingin Baitullah, rumah Allah, Ka'bah yang mereka muliakan dibangun dari harta-harta semacam ini. Jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, harta haram itu jika digunakan untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima ibadah tersebut. Artinya bila ada di antara kita orang bersedekah, berimpak dengan harta yang diperoleh secara haram, entah itu mencuri, korupsi, menipu, suap dan yang semacamnya, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Apa perintah Allah kepada para rasul? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, kata Allah, makanlah kalian dari yang baik-baik, yang halal, yang kami rezekikan kepada kalian, dan beramal solehlah kalian. Selanjutnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makan kalian dari yang baik-baik, yang halal, yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu memakan harta yang halal, ya, bukan mencari harta yang haram. Salah orang yang mengatakan yang halal aja, yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Salah, ya, salah. Kenapa? Karena asal dari sesuatu itu kebanyakan halal, ya, tapi kebanyakan orang itu tidak memperhatikan cara memperoleh hartanya, ya, tutup mata, gelap mata, karena biasanya dunia menjadi obsesi. Padahal, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela, ya, orang-orang yang terlalu terobsesi dengan dunia dan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harta yang kita miliki ini jamaah kaum muslimin adalah sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat dari sisi Rabbnya hingga ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabah, dari mana dia memperolehnya. Apakah diperoleh dengan cara yang halal ataukah diperoleh dengan cara yang haram? Kalaupun diperoleh dengan cara yang halal, ditanya lagi wa fima anfaqah, untuk apa dibelanjakan harta itu? Apakah dibelanjakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya dibelanjakan untuk yang sia-sia, untuk yang tidak mendatangkan manfaat bagi akhiratnya? Semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita gelap mata menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dunia, karena dunia tidak akan kita bawa mati. Ya, yatba'ul janazata salasatun, kata Nabi, ada 3 yang mengiringi jenazah itu. Ya, isnani ya'ud, 2 kembali, wa yabqa wahidun, dan 1 yang tetap menemaninya di alam kubur. Yang kembali itu apa? Keluarga dan hartanya kembali. Sedangkan yang menemaninya di alam kubur adalah amaluhu, amalannya, entah itu amal baik atau amal buruk. Maka jangan terlalu kita memaksakan diri menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan sesuatu yang tidak kita bawa mati. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini, ya, hal yang pertama kali kita ambil dari kisah ini, yaitu
bahwasanya harta riba itu merupakan harta yang yang hina dengan kesepakatan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka kita umat Islam harus lebih layak untuk meninggalkan harta-harta riba, harta-harta haram, apalagi yang terkait dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, yang dapat kita petik dari kisah ini, ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan hadzal amin, ini adalah al-amin, ya, orang yang dapat dipercaya. Hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Radaina bihi, kami ridha dengannya. Kira-kira apa faktor atau sebab yang membuat orang-orang Quraisy sampai mengatakan hal ini? Ya, tentu karena mereka sangat mengenal baik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka betul-betul mengetahui bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka menerima kalau yang menjadi penengah di antara perselisihan yang mereka menengah di antara mereka ketika berselisih adalah Nabi Muhammad. Mereka redha, mereka terima karena mereka kenal baik dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari segi akhlaknya. Jadi faktor terbesar yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penengah dan ridho dengan Nabi karena Nabi memiliki akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Ini teman-teman, maka akhlak itu adalah sesuatu yang sangat memiliki peranan penting, ya, di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi tegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Karena akhlak itu terbukti, ya, mampu membuat orang-orang yang kita dakwahi, orang-orang yang kita hidup di tengah-tengah mereka menerima kita, ya, menerima kita. Kemudian, ya, yang ketiga yang dapat kita petik dari hadis atau dari kisah ini, jamaah sekalian, ya, kisah ini menegaskan tentang bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah orang Quraisy. Kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang mulia, orang yang dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Tapi sebaliknya, kisah Hadmul Ka'bah, kisah tentang tentara bergajah yang membangun, yang ingin menghancurkan Ka'bah, itu menegaskan kepada kita posisi suku Quraisy terhadap suku-suku Arab yang ada. Berarti di antara suku-suku Arab yang ada, yang paling mulia adalah suku Quraisy. Kemudian Hadmul Ka'bah pada saat ini menceritakan bahwasanya di antara semua orang Quraisy yang paling mulia itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mereka orang Quraisy sendiri yang mengucapkan dengan lisannya, hadzal amin, ini adalah orang yang dipercaya, ini adalah orang yang akhlaknya mulia. Dan mereka mengatakan ma jarrabna alaihi kadziba, kami tidak pernah mendapati Muhammad ini berdusta. Ya, ma jarrabna alaihi kadziba, kata mereka. Mereka sendiri yang mengatakan kami nggak pernah menemukan Muhammad itu berdusta. Artinya dia betul-betul orang yang jujur dan bagus akhlaknya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penengah mereka dalam urusan dunia, mereka mengatakan hadzal amin, hadza Muhammadun radaina bihi. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka tentang urusan din, tentang urusan agama, maka mereka mengatakan hadza sahirun, ini adalah penyihir, ya, hadza kahinun, ini adalah dukun, kadzab, pendusta. Padahal sebelumnya mereka mengatakan al-amin. Nah, tapi ketika Nabi menyampaikan dakwah Islamiyah, mereka mengatakan ini tukang sihir, ini dukun, ini pendusta, dan gelar-gelar yang buruk lainnya disematkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Jadi pada dasarnya mereka tidak jauh beda dengan orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu tahu betul tentang baginda Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka betul-betul mengilmui, mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak sendiri. Orang-orang Quraisy tahu betul tentang Nabi Muhammad, tahu betul tentang akhlaknya Nabi Muhammad, tahu betul bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Ya, tidak pernah berdusta. Sampai-sampai mereka mengatakan majarrabna 'alaika kadziba. Kami tidak pernah mendapati Anda berdusta walaupun sekali wahai Muhammad. Itu enggak pernah. Tapi ketika disampaikan kepada mereka dakwah Islamiyah yang bertentangan dengan keyakinan nenek moyang mereka, maka mereka menyematkan gelar-gelar yang buruk kepada Nabi Muhammad. Kahin, sahir katanya. Ya, kadzab, pendusta dan yang semisalnya, waliyadzubillah. Ya. Nah, itu beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah hadmul Ka'bah ini. Kemudian kita akan masuk ya kepada beberapa contoh ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sebelum diutus menjadi seorang rasul. Sebenarnya ada sebuah kisah ya yang menarik ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ikut serta membangun Ka'bah. Itu waktu itu pamannya Abbas ya, Al-Abbas, paman baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad ya, ij'al izaraka ala rakbatika yakika minal hijarah. Wahai Muhammad ya, letakkan izar. Izar itu kain yang di bawah ya, penutup bagian bawah. Kalau rida itu bagian atas. Nah, izar itu bagian bawah. Nah, Abbas mengatakan, wahai Muhammad, letakkan izarmu sehingga nanti ada anggota badan yang terbuka, bagian bawah yang terbuka, dan itu tidak layak ya, tidak layak. Nah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin meletakkan izarnya mengikuti arahan dari pamannya Abbas, fakharra ilal ardi, maka Nabi tersungkur ke tanah. Itu bentuk Allah ingin menjaga Nabi supaya tidak melakukan perbuatan yang hina. Jangan sampai menyingkap salah satu ya anggota badan yang tidak layak untuk disingkap. Fakharra ilal ardi, Nabi tersungkur ke tanah ya. Wa tamahat ainahu ila sama' summa afaqa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam matanya menghadap ke langit dan tersadarkan, mengatakan izari ya, izar, sarungku ya, supaya ditutup kembali bagian bawahnya. Nah, itu salah satu bentuk penjagaan Allah supaya Nabi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Allah jadikan Nabi itu tersungkur jatuh, jemaah sekalian. Jadi banyak ya kisah-kisah yang menjelaskan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan hina sebelum diutus menjadi seorang nabi, agar benar-benar sempurna menjadi tauladan bagi umat manusia ya, agar betul-betul sempurna dia menjadi tauladan bagi manusia. Karena memang Nabi adalah tauladan kita, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu termasuk ya orang yang menganggap rendah berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah sedikit pun sujud kepada berhala dari semenjak kecil sampai diangkat menjadi nabi. Enggak pernah sama sekali Nabi menunjukkan ketundukan ya, sujud merendahkan diri kepada berhala. Karena Nabi meyakini bahwasanya berhala-berhala ini la tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat, sehingga tidak layak untuk diibadahi, tidak layak untuk disembah ya. Pada suatu hari ya, bersama beliau ya maulahnya, maksudnya mantan budaknya Zaid bin Harithah ya, itu tawaf ya, tawaf di Ka'bah. Nah, di sekitaran Ka'bah itu banyak berhala pada saat itu, jamaah sekalian. Di antaranya ada berhala yang dikenal dengan Isab ya, atau Nailah, yang mana kalau orang-orang musyrik tawaf itu mereka selalu menyentuh berhala ini ya, berhala ini. Nah,
Zaid ibnu Harisah dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di Ka'bah. Dan Zaid ini ingin menyentuh berhala tadi, berhala Isab atau Nailah ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi melarangnya, ya, la tamsah, kata Nabi, jangan kamu sentuh ya berhala ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Tapi Zaid ibnu Harisah bergumam pada dirinya, la amassannahu, yaitu saya akan menyentuhnya. Ya, saya ingin lihat Muhammad mau melakukan apa ke saya ini kalau saya sentuh. Akhirnya dia menyentuh berhala tersebut. Maka Nabi katakan, alam tunha, bukankah kamu dilarang untuk menyentuh ini? Ya, jangan sentuh. Nah, ini menunjukkan apa? Jamaah sekalian, menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah melakukan perbuatan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dari padahal belum diutus menjadi nabi, belum diangkat menjadi nabi, Islam belum turun kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah merendahkan dirinya dengan menyembah patung, dengan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, karena Nabi yakin ini berhala, ini patung tak mampu memberikan manfaat, tak mampu memberikan mudarat, ya, maka tidak layak untuk diibadahi, tidak layak untuk disembah. Ini. Kemudian juga di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad dari semenjak kecil hingga beliau diutus menjadi seorang nabi, itu Rasulullah tidak pernah sama sekali yang namanya minum khamar. Tidak pernah sama sekali yang namanya minum khamar. Padahal minuman yang paling disukai orang-orang kafir Quraisy, bahkan seluruh orang-orang musyrik, orang-orang Arab pada saat itu adalah khamar. Dan di antara hal yang menunjukkan kalau mereka sangat suka dengan khamar, mereka namakan al-karam. Khamar itu dinamakan al-karam. Ini minuman kemuliaan. Tuh. Ya, minuman kemuliaan mereka khamar. Ya, khamar itu yang paling enak itu yang dibuat dari inab, dari anggur. Nah, makanya di dalam Al-Quran ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa inaban wa qadba, ya, di antara makanan-makanan, ya, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba, seterusnya. Hendaklah manusia, maksudnya adalah orang-orang kafir itu melihat kepada apa yang mereka makan, ya. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langit, kemudian Allah jadikan bumi itu terbelah, ada celah, dari celah itu Allah jadikan biji itu bertunas, kemudian tumbuh menghasilkan buah. Di antara buah tersebut apa? Al-inab, ya, anggur, makanan yang paling mereka sukai. Jadi Allah mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, yang mana mereka mengingkari yaumul ba'as, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari adanya hari kiamat, ya, Allah jadikan mereka berpikir, lihat kepada makanan yang kalian makan, ya. Allah mampu menurunkan air dari langit, kemudian setelah itu Allah jadikan bumi itu ada celah sehingga dari celah itu biji-bijian tumbuh bertunas, darinya muncul buah-buahan yang kalian makan. Bila Allah mampu untuk membuat hal itu menjadi sesuatu yang kalian rasakan hasilnya, yang kalian nikmati hasilnya, maka bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah matinya. Dari bijian kemudian bertunas, tumbuh menjadi pohon, lanjut ada buahnya, kemudian kalian nikmati, itu Allah mampu melakukannya, maka menghidupkan kalian setelah mati juga bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ini jadi inab disebutkan untuk mengingatkan mereka, karena itu makanan yang paling mereka sukai, ya, dijadikan khamar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah sama sekali minum khamar seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di lingkungan mereka. Biasanya kan kalau kita hidup di lingkungan orang-orang buruk, lambat laun kita akan terpengaruh ikut buruk. Nah, tapi Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak pernah sama sekali ikut serta minum khamar seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan Nabi juga tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ya, pada zaman jahiliyah itu berzinaan merajalela. Ya, perzinaan merajalela. Bahkan ya para
pelacur itu punya bendera-bendera yang diletakkan di rumahnya. Nah, ini kalau itu adalah rumahnya pelacur, siapapun bisa datang ke situ. Itu merajalela pada zaman jahiliyah, dan Nabi tidak pernah ikut melakukan perbuatan-perbuatan hina seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya, orang-orang musyrik pada zaman itu, ya. Karena ini kemudian juga, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga oleh Allah dari akhlak yang jelek seperti tadi. Ya, akhlak, di antara akhlak yang buruk itu adalah menampakkan anggota badan yang tidak layak untuk dinampakkan. Ketika Nabi hendak menaruh izarnya di pundak, ya, untuk kalau kan mengangkat batu bata Ka'bah itu supaya tidak terluka pundaknya, Abbas mengatakan letakkan izar di pundakmu untuk menjaga pundakmu dari batu, ya, ketika mengangkatnya. Tapi Allah menjaga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai melakukannya, karena Nabi tersungkur, jatuh ke tanah dan pingsan. Kemudian ketika Syoma mengatakan izari, mana sarung saya, itu Allah jaga supaya tidak melakukan perbuatan yang hina. Dan juga di antara kisah yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah dari perbuatan yang tercela, yaitu sebagaimana dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkisahkan, ya, dan mengatakan, ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyati yahimuna bihi minal ghina illa lailatain. Saya tidak pernah ingin melakukan satu perbuatan yang mana orang-orang jahiliyah melakukannya itu kecuali, ya, pada 2 malam saja. Jadi di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dulu itu malam hari bergadang dan ini mendengarkan rebana, musik dan semacamnya, bergadang sambil ada bermain musik, rebana dan semacamnya. Nabi pernah, ya, ingin ikut serta itu dua kali, ya, tapi Allah jaga. Makanya disebutkan salah satunya, ya, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu masih muda dan masih mengembala kambing. Nabi katakan kepada temannya, ya, tolong jaga kambing saya ini, ya, saya mau ke kota Mekah, saya ingin begadang seperti pemuda-pemuda Mekah bergadang, ya, saya jaga, kata temannya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai, ya, di rumah pertama yang ada di kota Mekah, itu Nabi mendengar suara rebana, ya, suara rebana dan nyanyian, ya. Maka Nabi bertanya, mahadza, ada apa ini? Dikasih tahu, oh, ini adalah ada pesta, ya, pesta pernikahan fulan dan fulanah. Maka ketika Nabi ingin duduk ikut serta mendengarkan musik bergadang bersama pemuda-pemuda Mekah pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala langsung buat Nabi kita pingsan. Daraballahu ala udhuni, kata Nabi, Allah membuat telingaku itu tidak mendengarkan apa-apa. Maksudnya Nabi dibuat pingsan. Dan fawallahi, kata Nabi, demi Allah, ma ayqadhani illa masus syamsi, yang membuat saya sadar itu adalah apa? Terik matahari. Jadi semalam suntuk Nabi pingsan, terik matahari yang membuat Nabi tersadar. Jadi Allah jaga baginda Nabi supaya nggak dengarkan musik itu, ya. Maka Nabi kembali kepada temannya, bagaimana tadi malam, enak enggak gitu? Saya tidak merasakan apa-apa, ya, saya tidak merasakan apa-apa, kata baginda Nabi. Saya tertidur dan tidak bangun kecuali karena sentuhan sinar matahari. Ini kemudian di malam yang lainnya Nabi ingin mengulang lagi, ya, Nabi ingin mengulang lagi untuk melakukan hal yang sama. Maka dia katakan, absir ghanami, ya, tolong jaga kambing-kambing saya ini, saya mau ke kota Mekah, mau begadang bersama pemuda-pemuda Mekah. Maka ketika sampai rumah pertama, Nabi mendengarkan ada suara ma'azib, ya, suara, ya, orang-orang yang sedang
menabuh rebana dan bertanya, ini ada apa, acara apa? Oh, pesta pernikahan fulan dan fulanah. Ketika Nabi hendak duduk, maka langsung Allah buat pingsan lagi dan tidak terbangun kecuali karena sentuhan cahaya matahari. Lihatlah bagaimana Allah menjaga Nabi kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang tercela. Tidak ya begadang seperti yang dilakukan pemuda-pemuda Makkah, yang mana itu nanti akan mencederai ya karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau itu betul-betul tumbuh menjadi sosok tauladan yang tidak pernah melakukan perbuatan hina dan tercela sama sekali. Ya. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri baginda Nabi bagi kalian itu tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat, maksudnya surga Allah pada hari kiamat. Baik. Jadi apa pelajaran yang dapat kita petik ya dari kisah penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita dari perbuatan-perbuatan yang hina dan tercela dari semenjak nabi kecil hingga nabi diutus menjadi seorang nabi, seorang rasul? Yang pertama ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keistimewaan yang membuatnya berbeda dari seluruh manusia yang ada, bahkan dari seluruh pemuda-pemuda yang ada pada masanya. Ya, yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang memiliki akal yang cerdas. Ya, akal yang rajihah, akal yang cerdas. Dari mana kita tahu? Nabi mengatakan ini berhala la yanfa wa la yadur. Enggak memberikan manfaat, enggak memberikan mudarat. Kalau begitu enggak layak untuk disembah. Itu menunjukkan Nabi itu betul-betul memiliki akal yang cerdas. Karena kalau orang berakal itu enggak mungkin nyembah berhala, ya enggak? Kalau orang pakai akalnya, mana mau menyembah berhala, mana mau nyembah apa? Patung. Patung itu enggak bisa apa-apa. Nah, tapi karena udah akalnya enggak dipakai, ikut apa yang dikatakan oleh nenek moyang, oh nenek moyang nyembah ini, nyembah itu, akhirnya ngikut, akalnya enggak dipakai, maka terjatuhlah dalam ya ibadatul ausan, penyembahan kepada berhala. Ya, lihatlah Nabi kita adalah orang yang cerdas. Ya, makanya beliau mengatakan ini berhala la tanfa wa la tadur. Enggak mendatangkan manfaat, enggak mendatangkan mudarat, ya. Kemudian yang kedua, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemuda yang tumbuh istimewa dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya, ya, akhlaknya. Makanya Allah jaga Nabi dari akhlak-akhlak yang tercela. Buktinya apa? Ketika Nabi ingin mengikuti arahan pamannya untuk meletakkan izar di pundaknya, Nabi langsung tersungkur ke tanah dan pingsan, tidak bisa melakukannya. Ya, jadi beliau tumbuh dengan akhlak yang mulia, enggak pernah sama sekali melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Nabi enggak pernah minum khamr seperti yang dilakukan orang-orang musyrikun. Nabi enggak pernah mendatangi tempat-tempat perzinaan seperti yang dilakukan orang-orang musyrikun. Ya, berarti Nabi itu adalah orang yang tumbuh dengan akhlak yang mulia yang membuatnya berbeda daripada pemuda-pemuda pada zamannya, ya. Ini jamaah sekalian. Nah, maka pantaslah orang-orang Quraisy itu mengatakan hadal amin, hada Muhammadun radayna bihi, itu dalam masalah urusan dunia, karena mereka tahu betul akhlak dan tahu betul karakter Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk urusan agama, akhirnya mereka mengatakan apa? Oh, ini Muhammad pendusta, ini Muhammad sahir, tukang sihir, ini Muhammad dukun, ya, dukun. Kalau mereka mau jujur pada dirinya, mereka akan tahu gitu kan, Muhammad itu nggak bisa berdukun gitu. Muhammad itu nggak bisa sihir, ya. Dan Muhammad itu nggak bisa dusta gitu, nggak bisa dusta. Nah, sampai-sampai mereka sendiri mengatakan
ya kalau Nabi mengatakan seandainya saya katakan kepada kalian itu akan muncul dari bukit ini, ya apa namanya itu unta, apakah kalian akan percaya? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad ma jarrabna alaika kadiba, wahai Muhammad kami tidak pernah melihat anda berdusta, apa yang anda katakan itu pasti kami percaya. Itu sebelum Nabi diutus, ya. Tapi setelah Nabi diutus, apa kata orang Quraisy? Kadzab, Muhammad itu adalah pendusta. Lihat, ya, wal iyadu billah. Nah, ini tentang binaul Ka'bah, ya, membangun ulang Ka'bah, dan beberapa contoh penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Enggak ada, ya? Masya Allah. Tentang zikir pagi saja. Ya. Yang tetapi bahwa akan itu afdalnya pada subuh saja. Pada subuh itu langsung zikir pagi saja. Nah, dengan kondisi kajian seperti ini saja. Baik. Karena kita kan bagi konsentrasi saja antara kajian sama zikir. Baik. Jadi ada kan zikrus sobah, zikrul masa. Nah, zikrus sobah itu dilakukan hingga qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Jadi nggak harus habis subuh, ya, tapi sampai sebelum tergelincir matahari. Nah, zikrul masa itu dihitung ba'da zawal, ya, itu setelah tergelincirnya matahari sampai malam, itu zikrul masa. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan, ya, dalam beberapa muhadarah beliau ketika ditanya apa batasan zikir pagi dan zikir sore, maka beliau mengatakan zikrus sobah itu diawali dari terbitnya matahari sampai sebelum tergelincirnya matahari. Sedangkan zikrul masa itu dari setelah tergelincir matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi nggak harus habis sholat subuh langsung. Pokoknya selama sebelum tergelincir matahari, maka masih bisa untuk melakukan zikir pagi. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi? Rida, bukan sahur. Rida itu, antum tahu orang haji? Orang haji kan ada dua pakaian, ya, ada dua kain. Kain yang pertama yang diikat, yang kayak sarung itu namanya izar. Sedangkan yang diletakkan itu namanya rida. Ini rida namanya. Rida. Ya. Bukan sarung, ya. Makanya ketika tadi yang disuruh oleh Abbas itu apa? Izar. Letakkan izarmu di pundak. Berarti otomatis bagian bawah akan terbuka. Dan itu enggak layak gitu. Maka Nabi tidak sampai melakukannya, keburu tersungkur ke tanah pingsan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melakukan perbuatan tercela tadi. Baik. Kalau saya itu dari rumah tidak subuh di masjid, sekarang terus saya datang sini, itu masih dalam kondisi sholat. Terus saya mau sholat di sini, berarti bukan istilahnya bukan subuh, ya. Nah, yang kedua itu hitungannya sunnah apa gimana? Itu yang pertama. Baik. Sebelumnya udah sholat di rumah subuh di dekat rumah. Kemudian pas sampai sini orang masih sholat, ya, orang masih sholat. Maka yang kedua itu hitungnya apa? Sunnah, gitu kan? Ya, karena udah melakukan yang wajib. Karena begini jamaah sekalian, ada sebuah riwayat, ya, yaitu ketika pada saat itu sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang melakukan sholat. Kemudian ada dua orang kalau nggak salah duduk di emperan masjid, tidak ikut sholat. Ditanya, kenapa nggak ikut sholat? Qad shallaina, kami telah sholat di tempat lain, gitu kan. Maka Nabi memerintahkan untuk
ikut sholat. Jadi sholat yang dilakukan yang kedua itu hitungannya apa? Sunnah, hitungan sunnah. Ya wallahu alam. Enggak, kalau zaman dulu itu dia masih pakai kain ya, kain yang enggak kayak sarung kita yang betul-betul dijahit seperti ini. Maksudnya tahu kainnya orang haji ya, masih kain yang seperti itu, yang terbuka seperti itu, udah bukan yang apa ya bundar kayak kita sekarang ya. Baik. Baik. Cukup ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.